Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natri Dimas Arif Wicaksono, NIM 119360070 dari Program Studi Teknik Material Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material karbon fulerena untuk memenuhi mata kuliah material nanokarbon yang diampu oleh Bapak Bambang Ariwayudi. Di sini saya akan membawakan sebuah topik Fullerena C20 sebagai adsorben dan sensor potensial untuk menghilangkan dan mendeteksi asam pikrat atau juga disebut dengan PA. Kita ke bagian pendahuluan. Asam pikrat atau lebih dikenal dengan PA merupakan zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan nitrofenol. Asam pikrat banyak dijumpai pada limbah pembuangan industri kimia. Zat ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan lingkungan, terutama pada manusia. Oleh karena itu, pengembangan teknologi nanokarbon merambah sebagai sensor filter bagi zat berbahaya. Fulerena atau juga disebut dengan turunannya C20 dipilih karena memiliki sifat unik yang menjadikan bahan penginderaan terkemuka seperti konduktasi yang tinggi, rasio luas permukaan volume yang besar, dan reaktivitas yang sangat baik. Di sini ditampilkan dua gambar struktur Fulerena C20 dan asam pikrat. Di sini Fulerena ini merupakan nanomaterial terkecil dengan struktur sangkar dodecahedral. Struktur Fulerena sangat melengkung dan terdiri dari cincin pentagonal, memiliki sifat unik yang menjadikannya bahan penginderaan yang terkemuka. Bentuknya seperti bola kaki dengan segi 5. Kemudian di gambar sebelahnya merupakan turunan dari asam pikrat. Kita masuk ke bahan dan metode karakterisasi. Struktur C20 dan asam pikrat dirancang oleh aplikasi nanotube modeler dengan tipe 1.3.0.3 dan Gauss View software. Langkah pertama, struktur dirancang secara geometris dan dilakukan perhitungan menggunakan infrared. Infrared yang digunakan yaitu NBO dan FMO. Kemudian perhitungan juga dilakukan oleh perangkat lunak Gaussian 16 menggunakan metode teori fungsi kerapatan pada level teori B3LYP garis miring 6 sampai 31G. Semua perhitungan ini dilakukan dalam fase air dengan kisaran suhu sebesar 298 sampai 398 Kelvin dengan interval 10 derajat Celcius. Di sini ditampilkan turunan dari Fullerene C20. Dari gambar terdapat persamaan dari nomor 2 sampai nomor 5 digunakan untuk menghitung nilai energi adsorpsi dilambangkan dengan EAD. Kemudian parameter termodinamika termasuk perubahan entalpi adsorpsi dilambang dengan delta HAD. Kemudian perubahan energi bebas Gibbs yaitu delta GAD dan tetapan kesetimbangan termodinamikanya yaitu KTH untuk setiap masing-masing turunan. Kemudian dalam persamaan nomor 6 hingga nomor 11, E merupakan energi elektronik total dari setiap struktur. Kemudian EBSSE merupakan koreksi superposisi set basis. H menunjukkan jumlah koreksi thermal entalpinya. Kemudian G merupakan singkatan dari jumlah koreksi thermal energi bebas Gibbs. Kemudian energi total untuk masing-masing struktur yang dipelajari. R menunjukkan konstanta gas. Kemudian T singkatan dari suhu. Ada juga parameter orbital molekul perbatasan, termasuk celah pita. Di sini celah pita dilambangi dengan EG, kemudian kesadahan kimia, potensial kimia, elektrofilisitas, serta kapasitas muatan maksimum juga dihitung dalam persamaan nomor 6 sampai nomor 11. Di sini ditampilkan interaksi antara Fullerena C20 dengan asam pikrat. Ditampilkan struktur awal dari Fullerena, kemudian yang struktur yang sedang dioptimalkan. Dapat dijelaskan pada gambar tersebut, Fullerena dimasukkan ke dalam bentuk paralel menuju cincin Bezena PA, dan pada B konformer, struktur nano ditempatkan di dekat gus-gus fungsi nitro dan hidroksil dari absorbat.
Seperti yang ditampilkan dari gambar, deformasi struktural yang tajam telah terjadi secara optimal geometris pada kedua konformer yang dapat disebabkan oleh pembentukan ikatan kimia antara Pa dan C20. Nilai yang dihitung dari energi elektronik total, energi absorpsi, serta energi titik nol, frekuensi infrared, minimum dan maksimum, dan momen dipol untuk kedua konfigurasi akan diselidiki lebih lanjut. Nah, kemudian ditampilkan sebuah data frekuensi spektroskopi infrared pada C20 dan Pa. Pada gambar ini ditampilkan sebuah tabel. Yang pertama, seperti yang diamati, pada B konformer lebih stabil secara energetik dibandingkan A konformer. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena memiliki energi elektronik total yang lebih rendah. Selain itu, energi absorpsi sangat negatif untuk kedua konfigurasi yang menunjukkan bahwa proses absorpsi dimungkinkan secara eksperimental. Frekuensi IR ini ditampilkan dalam posisi minimum dan maksimum. Eh, untuk menghitungnya, semua struktur telah dievaluasi adalah minimum lokal dan tidak terdapat frekuensi negatif yang diamati. Kemudian di sini ditampilkan hasil dari parameter termodinamika melalui proses absorpsi yang bersifat eksotermik. Tampak gambar nilai delta HAD negatif menjelaskan bahwa prosedur absorpsi bersifat eksotermik. Kemudian Fulerena meningkat setelah absorpsi Pa pada permukaannya menunjukkan konduktivitas termal C20 ditingkatkan secara substansian. Nilai negatif termal C20 delta GAD menunjukkan interaksi Pa dengan Fulerena bersifat spontan. Kemudian nilai KTH menunjukkan proses absorpsi yang lebih disukai dan tidak dapat diubah pada suhu yang lebih rendah. Namun, dapat ditingkatkan suhu absorpsi yang lebih reversible. Nah, kemudian di sini ditampilkan data frekuensi spektroskopi infrared pada C20 dan Pa. Kemudian Fulerena sebagai bahan penginderaan elektroaktif. Di sini ditampilkan spektrum DOS, Pa, C20, dan kompleks dari kedua material tersebut. Di bawah ini dapat diamati celah pita Fulerena adalah 7,145 eV. Namun, ketika Pa terabsorpsi pada permukaannya, EG menurun hingga minus 29,199 dan 39% menjadi 5,59 dan 4,356 eV. Nilai ini masing-masing untuk konformer A dan B. Band gap memiliki hubungan terbalik dengan konduktivitas listrik. Faktanya, senyawa dengan celah pita sempit lebih konduktif daripada bahan dengan celah pita lebar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konduktivitas listrik Fulerena dapat meningkat jika proses interaksinya dengan Pa dan C20 merupakan bahan penginderaan yang sangat baik untuk pembuatan sensor elektrokimia baru guna mendeteksi Pa atau pikrat, asam pikrat. Kemudian kita ke bagian yang paling akhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan interaksi asam pikrat dan Fulerena C20 yang dilakukan perhitungan menggunakan DFT, setelah dilakukan perhitungan energi diabsorpsi, menunjukkan bahwa proses absorpsi mampu digunakan secara eksperimental dan parameter termodinamika yang diperoleh menunjukkan interaksi Pa dengan Fulerena yang bersifat eksotermik, spontan, dan aktif. Kemudian pada suhu yang lebih rendah, spektrum DOS menunjukkan ketika Pa terabsorpsi pada permukaan Fulerena celah pita berkurang dari 7,145 eV menjadi 4,35 eV. Oleh karena itu, struktur nano ini dapat digunakan sebagai bahan penginderaan elektrokimia yang menjanjikan untuk mendeteksi Pa. Selain itu, peningkatan tajam kapasitas panas spesifik dalam proses absorpsi Pa ini menunjukkan konduktivitas thermal Fullerene yang meningkat ketika Pa terabsorpsi pada permukaan. Kemudian C20 dapat digunakan untuk pengembangan sensor thermal yang baru sebagai pendeteksi Pa. Hasil NBO menunjukkan interaksi Pa dengan C20 merupakan chemisoption dan Fullerene adalah absorben yang tepat untuk menghilangkan Pa dari spesimen lingkungannya. Itulah presentasi singkat dari saya.
Semoga jelas. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Boleh ditanyakan oleh kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, kepada kawan-kawan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.